Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terkini, jelang 100 hari kasus Subang, pihak Yosef pertanyakan kinerja Polres Subang, ada apa? Kuasa hukum Yosef mempertanyakan proses hukum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Hal itu setelah penanganan kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dilimpahkan dari Polres Subang ke Polda Jabar. Seperti diketahui, hingga memasuki hari ke-100 kasus pembunuhan, dalang dibalik kematian Tuti dan Amalia tak kunjung terungkap. Padahal, sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jabar, Yosef sudah belasan kali menjalani pemeriksaan di Polres Subang. Kuasa hukum Yosef pun pertanyakan kinerja Polres Subang selama awal kasus sampai dengan memasuki hari ke-100. Pihak Yosef menilai proses yang dilakukan di Polres Subang tidak membuahkan hasil dalam mengungkap pelakunya. Kami jelas mempertanyakan selama apa yang dilakukan Polres Subang terkait kinerja dalam mengungkap kasus selama 3 bulan yang masih belum membuahkan hasil dan masih belum menangkap pelaku pembunuhannya, ucap Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Bahkan, menurut Rohman mempertanyakan setelah apa yang dijalani oleh kliennya sebanyak 15 kali dipanggil polisi tidak menemukan titik terang. Saya kira itu mungkin salah satu faktor yang saat ini proses penyidikannya dilimpahkan ke Polda Jabar, artinya, selama klien kami dipanggil sebanyak 15 kali hasilnya seperti apa katanya. Rohman juga mengatakan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan apabila proses penyidikan selanjutnya dilakukan langsung oleh Polda Jabar. Sejauh ini belum dapat kabar pemanggilan dari klien kami, walaupun nanti polisi masih ingin membutuhkan keterangan dari Pak Yosef dimanapun itu saya siap mendampinginya, ujar Rohman. Sementara itu, Yosef sendiri merupakan salah satu saksi kunci yang secara intens dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lanjutan. Selain Yosef, terdapat 2 saksi selain Yosef yang juga secara intens dipanggil polisi yakni Yoris anak tertua sekaligus kakak korban serta Danu keponakan sekaligus sepupu korban. Alasan pelimpahan ke Polda Jabar. Diberitakan sebelumnya, kasus perampasan nyawa ibu dan anak yang terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat telah memasuki babak baru. Informasi terakhir, saat ini proses penyelidikan maupun penyidikan ditangani oleh Polda Jabar yang pada sebelumnya masih ditangani Polres Subang. Hingga menjelang 100 hari kasus Subang, Rajapati terhadap Tuti dan Amalia memang masih menjadi misteri. Polisi masih berupaya mengungkap kasus ini. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RDA Caniago mengatakan, ditariknya proses penyidikan dan penyelidikan kasus Subang dilakukan untuk mengefektifkan pemeriksaan. Untuk kasus Subang, pertanggal 15 November kemarin perkaranya sudah dilimpahkan ke Polda Jabar, ujar RD, saat ditemui di halaman Gedung Sate, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Menurut dia, semua petunjuk dan bukti-bukti yang bersifat konvensional untuk kemudahan penyelidikan dan penyidikan akan disandingkan secara digital. Dan kebetulan alat-alatnya ada di Polda Jabar. Jadi, untuk efisiensi waktu dan efektivitas dari penyelidikan dan penyidikan itu kita tarik, katanya. Dari informasi yang didapatkan Tribun Jabar di Subang, kasus yang akan memasuki hari ke-100 tersebut ditangani langsung oleh Polda Jabar dan tidak akan ditangani kembali oleh Polres Subang. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.